Saya kira kutipan ini juga nggak asing buat Anda nih ya. Anda juga sudah mengenal apa yang disebut sebagai kutipan gitu ya. Mungkin kalau kemarin di materi plagiarisme juga sedikit disinggung ya terkait kutipan ya. Sejauh mana untuk materi plagiarisme menyinggung tentang kutipan? Sejauh mana kemarin? Masih ingat? Supaya perkuliahannya nggak overlap ya. Karena biasanya kutipan ini nyambungnya ke plagiarisme. Tapi kemarin ada plagiarisme Anda dapatkan sendiri ya di awal-awal perkuliahan. Kemudian di sini kutipan ya. Jadi kok di sini mungkin lebih ke teknis bagaimana cara membuat kutipan. Tetapi sebenarnya kalau Anda sudah belajar Mendeley itu sebenarnya nggak susah ya. Sudah otomatis ya. Tinggal Anda sesuaikan aja Anda mau melakukan kutipan dengan style apa. Kemudian nyambung dengan reference. Sebenarnya begitu ya. Karena Anda sudah dapat Mendeley semua ya. Sebenarnya ya nyambung gitu. Jadi ketika kita mau mengutip, kita tinggal pilih style apa, tinggal diklik-klik aja, kemudian referensinya juga otomatis akan mengikuti. Tinggal di blok ganti semua, maunya apa, mau model MLA, apa gitu ya. Masih ingat untuk Mendeley. Sebentar, Anda kemarin praktek Mendeley tatap muka keberapa ya? Perkuliahan tatap muka keberapa ya? Dengan mata kuliah lain kan ya? Tatap muka keberapa Anda untuk praktek Mendeley? Ke satu, kedua, masih ingat? Kalau Kira-kira praktik uh-uh. kalau praktikum sendiri tuh belum, Bu. Tapi udah dikasih tahu cara-caranya. Di Loh Kak, Anda nggak langsung coba sendiri gitu? tidak. Oh tidak ya, hanya melihat saja. Oke. Berarti harus praktek sendiri ya sakjane ya. Itu sampai ditunjukkan ya. Jadi kalau mau ganti referensinya, kutipannya tinggal di blok, kemudian klik reference, keluar sendiri sampai segitu ya. Paham ya? Ingat ya? Ingat, itu tetap muka berapa itu? Dengan mata kuliah apa itu ya? Nah, sebenarnya itu otomatis ada di sana karena ah kalau kami ini sudah pakainya sudah nggak pernah pakai manual ya. Kalau pakai manual sudah nggak nggak sanggup ya karena banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi saya pribadi pun juga selalu pakai kalau nggak Mendeley ya Zotero ya. Memang sih yang paling enak pakai Mendeley. Nggak ada awal-awalnya ya. Awal-awalnya saya kalau pakai Mendeley itu enak banget, dia lebih banyak kelebihan dibandingkan Zotero. Tetapi akhir-akhir ini Mendeley nggak tahu nih, Mendeley agak eh, problem ya, karena mungkin dari Mendeley-nya sendiri, Elsevier itu mau menutup open access-nya, katanya begitu ya. Jadi dia mau berbayar nanti. Nah, kalau kita udah ahli semua, tiba-tiba sudah berbayar. Kalau sekarang kan masih free ya, download Mendeley desktop ya. Oke, kita sedikit merefresh terkait sistem perujukan atau kutipan atau yang disebut sebagai sitasi. Jadi dalam sebuah karya tulis ilmiah, kita nggak mungkin lepas dengan yang namanya perujukan atau mengutip. Karena kemarin Anda masih ingat ketika kita mau menyusun sebuah tinjauan pustaka, maka ya apa saja yang harus diperhatikan gitu ya, unsur-unsurnya apa saja gitu ya. Masih ingat ya bahwa dalam menyusun sebuah tinjauan pustaka, kita harus berdasarkan hasil riset sebelumnya, gitu ya. Teori konsep yang sudah ada, makanya kita harus melakukan kutipan, gitu ya, merujuk pada
konsepnya orang, teorinya orang, hasil risetnya orang yang itu kita gunakan sebagai dasar pijakan atau pondasi bagaimana kita memformulasikan sebuah karya tulis yang akan kita angkat. Kan begitu ya? Oke. Apa sih kutipan? Kutipan ini sering juga disebut sebagai sitasi gitu ya. Kamu mengutip punya siapa? Anda mengutip punya siapa? Mengutip hasil penelitiannya Bu Anita misalnya. Artinya Anda melakukan sitasi terhadap hasil penelitian Bu Anita. Misalnya begitu ya. Jadi sama kutipan atau yang kita sebut sebagai sitasi. Cite kalau bahasa Inggrisnya biasanya Anda men-cite, CITED ya. Kutipan, sitasi atau cite. Nah, kalau di Mendeley kan cite gitu kan. Cite klik dia langsung otomatis keluar di paper kita gitu ya. Setelah kita mengumpulkan daftar pustaka kan begitu. Nah, apa sih kutipan atau sitasi ya atau cite, CITED ya. Kutipan atau sitasi bisa merupakan bagian dari pernyataan. Pernyataan seseorang. Bisa ya. Tentunya pernyataan seseorang itu yang kita anggap ahli di bidangnya kan begitu ya. Pernyataan. Kutipan atau sitasi itu bisa juga berupa pendapat. Ya. Pendapatnya siapa gitu ya, pendapatnya si A, si B, tentunya juga memang orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang sesuai dengan topik atau tema penelitian kita ya. Pendapatnya bagaimana? Buah pikiran ya, bisa juga definisi yang kita kutip ya, definisinya seorang ahli tentang sesuatu misalnya. Bisa juga rumusan ya. Biasanya kok rumusan ini bentuknya eh, ini ya, persamaan-persamaan matematika. Nah, itu kan rumusan ya, formulasi, cara menghitung jumlah sampel, cara melakukan penghitungan random sampel gitu, rumusan. Itu kita kan nggak ngarang sendiri ya, persamaan-persamaan matematikanya, maka kita melakukan kutipan atau sitasi punya siapa? Lemeshow biasanya dipakai mahasiswa. Biasanya ditanya, kenapa Anda pakai penghitungan sampelnya pakai Lemeshow? Jadinya sedikit dong respondennya. Jangan pakai yang ini, begitu ya, ganti misalnya. Bisa juga hasil penelitian dari penulis lain, ya, penulis lain, ya. Jadi pernyataan bisa, pendapat ya, ya. Definisi terhadap sesuatu dari para ahli boleh ya. Rumusan biasanya berupa rumus-rumus matematis atau hasil tulisan orang ya, atau tulisannya sendiri. Misalnya saya punya tulisan yang masih nyambung, maka saya kutip sendiri. Saya citasi sendiri, boleh ya. Dengan catatan dia telah terdokumentasi. Maksudnya bagaimana sih telah terdokumentasi? Gimana Liv? Maksudnya Liv? Alif Indra. Telah terdokumentasi itu maksudnya seperti apa? Baik Bu, telah terdokumentasi itu sudah ada pada misalnya publikasi pada jurnal seperti itu Bu. Telah terdokumentasi berarti ono buktinya gitu ya, bahwa si A itu berpendapat ini, si B berpendapat seperti ini, si C memberikan pernyataan seperti ini. Jadi dengan catatan dia telah terdokumentasi. Mengapa harus terdokumentasi? Karena dengan terdokumentasi dapat memperkuat argumen yang akan kita bawa. Begitu. Masih ingat ya kemarin ya, dari sistematika penulisan karya tulis ilmiah, salah satu yang utama adalah kepemilikan. Gitu ya. Jadi siapa namanya, afiliasinya dari mana saja,
asalnya dari mana, alamatnya di mana ya. Jangan sampai alamat palsu kan, begitu ya. Kemudian nomor yang bisa dihubungi itu dituliskan di sana, terdokumentasi ya. Maka kita boleh mengambil pernyataannya, pendapatnya, buah pikirnya ya, definisi yang sudah diberikan, ya hasil risetnya begitu. Jadi kalau ngomong tapi tidak ada bukti dokumentasi sebaiknya dikurangi ya, jangan dipakai. Oh, Bu Anita ngomongnya gini, mana buktinya saya ngomong begini? Nggak ada, nggak terdokumentasi begitu. Maka bisa saja saya ini bukti kebenarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin aja lupa bahwa saya ngomong A, tapi penangkapannya B begitu lain. Sehingga syarat terdokumentasi ini menjadi hal yang penting, begitu ya. Nah, menurut Anda, apakah semua karya tulis ilmiah itu eh, dapat berupa kutipan-kutipan aja, alias apakah semua karya tulis ilmiah itu isinya kutipan semua, begitu ya? Gimana nih menurut Anda nih? Pendahuluan, Pak, lebih banyak kutipan, begitu ya? Kemudian nanti di tinjauan pustaka juga ngutip-ngutip semua ya. Kemudian hasil pembahasan ambil dari kutipan-kutipan semua. Apakah bisa semuanya dapat berupa kutipan menurut Anda? Gimana nih? Menurut Anda nih? Ya, Amanda, silahkan. Langsung aja open mic. Oke, kalau menurut saya mungkin bisa tergantung penulisnya, tapi KTI yang benar itu tidak dikutip semua gitu, Bu. Bisa, iya toh, Amanda, bisa lebih dijelaskan lagi? Gimana, Amanda? Amanda, bisa mendengar suara saya? Enggak bisa, Ibu. Uh-uh. Kalau menurut saya bisa, tapi seharusnya KTI isinya itu tidak berupa kutipan semua. Bisa berarti ya? Oke. Kutipan semua bisa ya? Isinya ngutip semua. Oh, tidak bisa, Bu. Isinya ngutip semua, gimana nih? Bisa? Tidak boleh Tidak seperti boleh. itu. Jadi bagaimana dong, Amanda? Kutipan itu sebagai acuan dasar saja untuk sebuah KTI, tapi untuk isinya sendiri itu harus kebanyakan itu dari kita, dari apa ya bahasanya, dari kita sendiri gitu, Bu. Jadi kutipan itu nggak boleh jadi isi utama dari KTI kita. Oke, memang kita harus berdasarkan kutipan gitu ya. Tetapi apakah semuanya boleh ngutip-ngutip semua isinya gitu ya? Nah, kita kembali lagi ke definisi karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah, garis besar, kerangka karangan, serta kesimpulan yang dibuat harus merupakan pendapat penulis sendiri. Jadi kemarin kan karya tulis ilmiah itu kebaruan juga dilihat ya. Jadi kalau semuanya ngutip itu gimana barunya begitu. Maka masuk lagi ke definisi karya tulis ilmiah bahwa seharusnya garis besar kerangka yang kita mau angkat, tema yang mau kita ambil begitu. Itu adalah pendapat dari penulis sendiri, tetapi penulis tersebut berpendapat melalui banyak pijakan, begitu ya. Jadi gak berpendapat ngawur. Sehingga isinya KTI kalau isinya semuanya kutipan bagaimana ya? Nggak bagus dong. Padahal definisi KTI ini adalah ya Anda bisa menemukan kebaruan, bisa menemukan solusi yang baru. Itu yang paling bagus ya. Jadi kalau Anda mengambil penelitian atau menulis sebuah ide, tetapi sebenarnya ide itu sudah ada, sudah disampaikan oleh orang lain, maka orang yang membaca kira-kira tertarik atau tidak? Nggak tertarik sudah ya.
Berarti kebaruan itu penting. Makanya kalau semua isinya adalah full kutipan, bagaimana kita bisa menemukan sebuah kebaruan. Kalau kemarin kita membahas tentang tinjauan pustaka, jadi tinjauan pustaka itu kan hanya meramu dari konsep teori hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk kita rumuskan sebuah kerangka baru begitu ya, yang kemudian nanti kita implementasikan dengan sebuah riset, di mana harapannya riset yang kita lakukan ini yang berdasarkan pijakan dari hasil-hasil sebelumnya bisa menemukan kebaruan atau sesuatu yang memang benar-benar belum ada gitu ya. Jadi garis besarnya adalah merupakan pendapat penulis sendiri, hasil risetnya, gitu. Kebaruan yang utama. Tidak mengutip punyanya orang, kemudian kita menyimpulkan dari pendapatnya orang. Tidak ya. Kutipan-kutipan ini hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Itu fungsi utama dari kutipan. Ya, termasuk juga membentuk kerangka pikir ya. Jadi bukan isinya ngutip-ngutip semua, bukan. Tetapi membangun kerangka pikir supaya Anda bisa berpendapat sendiri, supaya Anda bisa menemukan solusi sendiri. Begitu. Yang utama di sana ya. Sekali lagi, kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis, menunjang pendapat researchers atau peneliti. Jadi nggak boleh kalau semua isinya hanya kutipan, gitu ya. Tapi kita harus bisa memformulasikan sesuatu yang baru. Maka karya tulis Anda nanti akan menarik untuk dibaca. Oh, berpijak dari hasil riset sebelumnya, dari pendapat yang sudah ada ya, dari definisi yang sudah ada, Anda merumuskan sesuatu yang baru. Apa itu? Itu yang Anda tulis dalam karya tulis Anda. Maka orang akan tertarik membaca. Oh iya, memformulasikan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, begitu ya. Mengutip dalam sebuah karya tulis ilmiah itu memang diperkenankan, boleh, tetapi ada hal-hal yang kita harus perhatikan, begitu ya. Apa yang harus kita perhatikan? Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka pikir yang mantap. Jadi Anda sudah memformulasikan banyak referensi, kemudian Anda sudah menemukan kerangka pikir. Kerangka pikir kemarin kerangka berpikir biasanya terekam dalam sebuah kerangka teori, kerangka konsep, hipotesa, penelitian, begitu ya. Terbentuk setelah kita mampu memformulasikan tinjauan pustaka yang baik, gitu ya. Jadi tinjauan pustaka yang baik, kita akan menemukan kerangka teori, kerangka konsep. Jadi halaman terakhir di bab tinjauan pustaka itu biasanya adalah kerangka teori dan kerangka konsep. Kalau sudah ketemu kerangka teori, kerangka konsep, nah, maka Anda bisa melakukan kutipan kira-kira yang mendukung apa ya, begitu ya. Jadi saya mau mengutip punya siapa ya, yang kemungkinan tidak sesuai atau kontradiktif dengan kerangka teori atau kerangka konsep yang mau saya bangun, hendaknya ya jangan dikutip gitu kan. Kita kan memperkuat apa yang menjadi kerangka pikir kita, diperkuat dengan melakukan kutipan terhadap hasil riset orang lain yang memang mendukung gitu ya.
Jadi tidak hanya kemudian Anda mengutipnya itu hanya disusun, dikopas gitu ya, di copy paste, bukan, tetapi sudah melalui analisa mendalam dalam tahapan membentuk sebuah kerangka pikir atau kerangka konsep gitu. Nah, ini ada manfaat penggunaan kutipan. Apa aja sih kegunaannya gitu ya? Menegaskan isi uraian. Jadi apa yang mau Anda uraikan, apa yang Anda mau angkat, apa yang mau Anda sampaikan, itu membutuhkan support gitu ya. Nah, support itu yang Anda dapatkan dengan mengutip. Jadi seringkali kan, kalau Anda melihat riset gitu ya, risetnya setema, tetapi ada yang kontradiktif. Maka sebaiknya ya pilih yang sesuai dengan kerangka pikir atau kerangka konsep Anda. Yang mendukung kerangka pikir dan kerangka konsep Anda. Begitu bisa diambil. Kecuali nanti kalau mau membahas, boleh ya. Meskipun dengan penelitian yang mirip ini ya, agak sama tetapi hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Anda harus bisa menjelaskan di sana. Tapi akan lebih mudah ketika dia sejalan dengan apa yang menjadi hipotesa Anda. Apa yang menjadi pendukung dari kerangka pikir Anda. Menegaskan isi uraian. Termasuk juga membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis ya. Jadi cari yang mensupport pernyataan Anda. Saya punya hipotesa seperti ini. Saya punya dugaan seperti ini. Misalnya apa kemarin saya contohkan ya. Kualitas air sumur dipengaruhi oleh jarak sumur dengan pencemar misalnya. Nah, maka saya memiliki hipotesa seperti itu ya, bahwa kualitas air sumur kemungkinan dipengaruhi oleh jarak dengan sumber pencemar. Maka saya mencari kutipan-kutipan yang bisa saya kutip yang memperkuat apa yang menjadi hipotesa saya. Saya temukan semuanya. Ada berapa nih yang mensupport ulasan saya atau pendapat saya bahwa kualitas air sumur itu sangat dipengaruhi oleh jarak sumber air dengan sumber pencemar misalnya. Masukkan semua. Oh, saya menemukan konsep yang sejalan dengan ide saya ini, hipotesa saya ini ada 20 artikel misalnya. Ada 20 hasil penelitian. Masukkan semua. Gitu ya. Kemudian memperlihatkan pada pembaca materi dan teori yang digunakan oleh penulis. Dengan mengutip itu ya, maka Anda mengarahkan pembaca karya tulis Anda mengarahkan pembaca ini, menunjukkan bahwa ini loh yang saya angkat. Teorinya siapa saja yang menyatakan bahwa kualitas air sumur itu sangat dipengaruhi oleh jarak sumber air dengan sumber pencemar. Ya, jadi pembaca itu bisa menelusur ya. Kira-kira penulis ini mau menyampaikan konsepnya siapa gitu. Oh, teorinya ini yang diangkat. Sehingga dia mau membuktikan bahwa memang benar-benar kualitas air sumur ya. Kualitas sumber air sangat ditentukan oleh jarak dengan sumber pencemar. Semakin dekat berarti semakin mudah tercemar. Semakin jauh berarti semakin aman. Gitu ya. Teorinya siapa saja. Itu Anda memberikan informasi pada pembaca Anda. Gitu ya. Mengkaji, menginterpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Termasuk juga dengan melakukan kutipan, Anda ini mau menunjukkan bahwa bagaimana sih Anda memahami apa yang Anda kutip ya terhadap support terkait apa yang akan Anda angkat atau tema yang mau Anda ambil. Termasuk juga kutipan ini bisa berfungsi menunjukkan topik yang dibahas. Kalau menunjukkan topik yang dibahas biasanya akan erat kaitannya dengan yang namanya keyword. Ya, keywordnya apa? Kualitas air sumur. Oh, topiknya kualitas air sumur. Gitu.
Dia mau bahas apa lagi ya? Mau bahas jarak sumber pencemar. Oh, berarti topiknya terkait jarak sumber pencemar dan sumber pencemar ya, gitu. Itu udah kelihatan, pembaca ditunjukkan oleh Anda sebagai penulis bahwa topiknya mau bahas apa aja gitu ya. eh yang utama ini mencegah penggunaan atau pengakuan tulisan orang lain supaya Anda tidak dicap sebagai plagiat. Oh, itu kan pendapat saya. Dia ngaku-ngaku pendapatnya dia gitu. Plagiator. Nah, dalam sebuah dunia akademis gitu, eh, seorang penulis karya tulis ilmiah ini kalau hmm, dicap sebagai plagiator itu eh, luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita menghindari itu. Jangan sampai kita dicap sebagai plagiator. Seringkali mungkin tidak sengaja begitu ya. Tetapi kalau kita nggak hati-hati kita bisa dicap sebagai plagiator. Sebentar, sebentar, tunggu sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Sorry, ada tamu sebentar. Nah, kemudian untuk kutipan ini bisa kita kelompokkan dari dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sebenarnya ini merefresh kembali seperti pelajaran bahasa Indonesia ya. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung begitu. Tetapi pengalaman saya nih kalau membimbing mahasiswa di semester 8 begitu menulis skripsi ini masih agak kacau juga ya bagaimana cara melakukan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Mungkin karena tergesa-gesa atau bagaimana ya, atau mungkin sudah pada lupa ya. Jadi kutipan langsung adalah cuplikan tulisan orang lain tanpa perubahan ke dalam karya tulis kita. Artinya kita mengutip tulisan orang lain itu secara langsung. Sama sekali tidak boleh melakukan perubahan. Ya. Jadi orangnya ngomong apa, nulis apa silakan dipindahkan, gitu aja. Kemudian diberikan keterangan siapa yang menulis. Itu kutipan langsung. Jadi sama sekali tidak boleh Anda ubah. Itu kutipan langsung. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika kita melakukan kutipan langsung dalam sebuah karya tulis kita. Ya. Yang pertama, tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Biasanya kita mengutip secara langsung ini ya. Biasanya untuk teman-teman yang disiplin ilmunya kemana ini? Tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Biasanya teman-teman yang bidangnya di mana kira-kira ya? Yang sering melakukan kutipan langsung. Yang bidang ilmunya apa biasanya nih? Sila. Sila. Ben nggak ngantuk ya?
Biasanya teman-teman di disiplin ilmu apa nih ya? Yang sering melakukan kutipan langsung. Tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli, ya. Disiplin ilmu apa biasanya? Zil. Ngantuk ini kok Ezil lagi ya. Disiplin ilmu apa kira-kira? Ya. Jadi karya tulisnya sebagian besar adalah melakukan kutipan secara langsung, ya. Disiplin ilmu apa biasanya? Teman-teman yang di mana ini? Farah, Farah, Farah. Ini kenapa tampilan tim saya nih? Teman-teman yang bidang ilmunya apa biasanya? Yang paling sering ya melakukan kutipan langsung. Apa? A2, A2. Izin Ya. menjawab. Oh, Farah. Farah mau A2 lagi. Farah, silakan. Izin menjawab, Bu. Mungkin dari bidang hukum. Soalnya Hukum. ada pasal-pasal. Betul ya. Hukum. Terus apa mana ya yang sering kali melakukan kutipan secara langsung? Bidang hukum. Nggak mungkin dia melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang dia kutip ya. Tetap pasti ya ditulis sak titik komanya. Karena kalau orang hukum itu kan titik koma dan atau itu memiliki arti yang berbeda gitu ya, signifikan ya bedanya ya. Maka sangat hati-hati di sana. Orang hukum, oke. Terus orang teman-teman dari disiplin itu apalagi yang sering nih? Sastra itu juga sering ya. Sastra ya, kalau mengkaji sastra dari kitab kuno begitu, maka dia seringkali menggunakan kutipan langsung. Jadi sama sekali tidak mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Nah, kalau Anda sudah dapat Turnitin, similarity, bukan plagiarisme. Sekali lagi dia bukan plagiarisme. Tapi cek kesamaan. Turnitin itu kesamaan. Nah, kalau dicek gitu ya, persis ya, maka similarity-nya akan sangat tinggi gitu. Apakah dia langsung dituduh sebagai seorang plagiator? Padahal dia hanya mengutip teks-teks pasal-pasal, teks-teks karya sastra. Tidak. Jadi menjudge seseorang itu plagiarisme juga nggak semudah yang kita bayangkan ya. Begitu similarity, cek Turnitin-nya tinggi, oh dia plagiarisme, ini plagiator gitu ya. Kita harus tahu kontennya dulu. Makanya untuk cek Turnitin itu nggak tahu kalau di UNEDS itu diserahkan ke dosennya. Padahal dosen kerjaannya wis wakeh ya, gak nutut-nutut ya. Belum lagi satu mahasiswa cek Turnitin 80%. Cek yang kedua 60%. Saya pernah ngecek Turnitin skripsinya mahasiswa itu sampai 7 kali. Saya bilang 1 kali lagi kamu nggak lolos Turnitin, saya nggak mau udah ya. Wis sakarepmu gitu ya. Ceken dewe. Begitu. Karena dianggap yang bisa melihat apakah dia memang plagiasi atau memang kutipan-kutipannya adalah kutipan langsung ya. Tapi kalau orang-orang kesmas ya kebanyakan kita bisa bikin parafrase. Tapi kalau teman-teman hukum, sastra, kemudian teman-teman teknik itu juga ya. Karena dia pakai persamaan-persamaan rumus. Masa Arab diubah rumusnya? Ya. Rumus-rumusnya tetap dipakai sama dia. Dia nggak akan melakukan perubahan rumus kan? Tetap ya, begitu dimasukkan Turnitin kena dia keblok. Jadi Turnitinnya tinggi. Saya lihat, kamu Turnitin tingginya di mana nih? Oh, karena menggunakan rumus statistiknya banyak ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih ya. Ini ya. Kecuali kalau memang Anda kopas gitu ya, copy paste semuanya gitu. Ya itu ini ya. Bisa dibilang ada plagiasi di sana ya.
Jadi jangan salah kalau turnitin itu bukan plagiarisme, tapi similarity ya. Untuk cek similarity banyak sebenarnya ya. Cuman kalau di UNED itu yang dilanggan pakai Turnitin. Nah, kutipan langsung itu diperbolehkan? Boleh gitu. Siapa yang nggak memperbolehkan ya? Seperti pasal-pasal, undang-undang ya, karya sastra kuno, kemudian rumus-rumus kimia, fisika ya, persamaan matematika ya memang nggak usah di parafrase ya. Dia memang harus dikutip secara langsung, artinya di sana tidak ada perubahan terhadap teks asli yang kita kutip. Nah, biasanya harus menggunakan tanda kurung kotak itu ya. Jika Anda melihat bahwa orang tersebut mengutip tetapi ada kesalahan dalam teks asli, maka Anda bisa beri tanda kurung kotak ini ya. Tapi Anda tidak boleh merubah apa yang Anda kutip sama sekali. Oh, maksudnya ini nggak gini nih, tak. Maksud saya gini nih, tak tambahin ini. Nggak boleh ditambahin. Ya, jadi harus sama persis dengan apa yang kita mau kutip. Kecuali kalau ada catatan tertentu ya, misalnya saat Anda mengidentifikasi bahwa ini kayaknya nggak pas ini dengan kerangka konsep atau dengan pendapat yang mau saya bangun ketika saya mau menulis sebuah karya tulis ilmiah. Bisa dikasih tambahan. Ada tanda kurung ini ya, kurung kotak ini ya. Itu menunjukkan bahwa itu tambahan dari Anda, bukan dari orang yang Anda kutip. Gitu ya. Kutipan langsung. Nah, kemudian dikasih tanda 3 titik berspasi. 1, 2, 3. Jadi tanda kurung kotak gitu yang sebelah yang awal ya. 1, 2, 3. Kemudian Anda mengutip. Kemudian titik lagi 3 di belakang. Kemudian tutup kurung kotak gitu ya. Itu jika Anda mau menghilangkan kutipan asli yang tidak Anda kutip. Misalnya gitu ya. Contoh gampangnya misalnya Anda mau mengutip pasal 23 peraturan nomor 5 misalnya ya. Nah, di situ ada 5 baris. Tetapi Anda mau kutip yang 2 baris saja. Di tengah-tengah boleh ya. Karena yang baris pertama dan baris ketiga, keempat tidak Anda tulis di kutipan Anda, maka Anda beri tanda titik 3 di depan, titik 3 di belakang. Menunjukkan kepada pembaca bahwa ada bagian yang tidak ditulis semuanya. Ada lanjutannya, bahwa pasal tersebut harusnya terdiri dari 5 baris. Tetapi yang Anda perlukan untuk mensupport tema dari karya tulis Anda hanya baris pertama dan kedua, maka bisa dikasih tanda titik 3 di depan dan di belakang. Oh, ini ada sambungannya, tapi nggak dicantumkan semua. Pasalnya sebenarnya ada sambungannya, gitu ya, diperbolehkan. Kemudian mencantumkan sumber kutipan dengan macam-macam sistem MLA apa, oh banyak sekali nih ya. Kalau kita lihat di Mendeley itu ya, ada kalau puluhan ya. Kita tinggal klik-klik aja mau sistem apa. Tergantung dari selera ya. Selera Anda dan pembaca ya. Mau pakai sistem apa ya. Nah, di kutipan langsung dikelompokkan jadi 2. Kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang. Ini masih kutipan langsung ya. Tadi kan ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, ada kutipan langsung pendek, ada kutipan langsung panjang. Gitu ya. Nah, sekarang kutipan langsung pendek.
Disebut kutipan langsung pendek ketika kutipannya tersebut tidak melebihi dari 4 baris. Jadi kalau lebih dari 4 baris, maka dia masuk ke kutipan langsung panjang. Gitu ya. Cuma baris yang membedakan ya. Kutipan langsung pendek tidak lebih dari 4 baris dilakukan dengan cara diintegrasikan langsung dengan teks. Berarti masuk dalam satu paragraf. Misalnya Anda menulis paragraf 1 ada 8 baris. Dari 8 baris itu ada kutipan langsung pendek. Maka kutipan langsung pendeknya itu dicampur ya. Tidak dipisah dengan teks tersebut. Dengan paragraf tersebut. Begitu ya. Tidak ada beda jarak antar baris. Artinya bagaimana? Ya sama, terintegrasi di dalam satu paragraf tersebut. Tetapi ada keterangan diapit oleh tanda kutip. Menunjukkan bahwa Anda mengutip. Mengutip langsung pendek. Kutipannya orang, pendapatnya orang, tapi tidak lebih dari 4 baris, ya, maka penulisannya langsung di dalam satu paragraf tersebut. Keterangannya hanya diberikan tanda petik, begitu ya, tanda kutip. Tanda kutip itu menunjukkan bahwa kutipan langsung, gitu kan ya. Kemudian setelah Anda kutip, selalu Anda berikan keterangan sumber kutipannya dari mana. Begitu. Ini kutipan langsung pendek. Kemudian kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang, wali aneh dari kutipan langsung pendek gitu ya. Sama-sama kutipan langsung, tapi satunya pendek, satunya panjang gitu ya. Kalau panjang lebih dari 4 baris. Karena dia lebih dari 4 baris, kira-kira banyak banget ya. Maka dia harus dipisahkan dari paragraf. Dia membentuk satu paragraf sendiri. Keluar dia dari paragraf yang ada. Jadi dia membentuk satu paragraf sendiri. 4 baris. Gitu ya. 4 baris lebih dari 4 baris ya. Karena panjang ya. Jadi harus dikeluarkan dari paragrafnya yang lain. Dari paragraf Anda. Kemudian karena dia berdiri dari paragraf sendiri, maka jarak antar baris dalam kutipan tadi lebih dari 4 baris, spasinya dibedakan. Kalau karya tulis Anda tadi setiap paragraf itu peraturannya spasinya 1,5, maka kutipan langsung panjang Anda yang berdiri sendiri di dalam satu paragraf sendiri, maka beri spasi yang berbeda. Misalnya, diberi spasi 1. Begitu ya. Terus, karena dia berdiri sebagai satu paragraf sendiri, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Tanda kutip artinya berarti ada kutipan yang mau dikutip di sana. Kalau tidak dikasih kutipan juga boleh, tetapi pembaca sudah tahu. Begitu. Bahwa ini adalah kutipan karena dia terpisah dari paragraf yang lain. Kemudian spasinya juga berbeda dengan paragraf yang lain. Tetap ya, setelah itu sama dengan kutipan langsung pendek, maka Anda sertakan sumber kutipannya. Misalnya, Moelianingrum AD 2020 misalnya ya.
Anda ngutip pendapat saya yang panjang lebih dari 4 baris, maka dia harus keluar dari paragraf yang lain. Kemudian yang Anda kutip karena kutipan langsung ya, spasinya diberikan spasi yang berbeda dengan paragraf yang lain. Menandakan bahwa ini memang kutipan orang, pendapat orang, bukan dari Anda. Makanya dibedakan atau dipisah dari paragraf yang lain. Jadi berdiri sebagai paragraf sendiri. Kutipan langsung panjang. Oke. Sekarang kita masuk yang kedua. Kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung ada berapa? Ada 2. Kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Nah, ini yang mungkin lebih banyak nih ya teman-teman dari teman-teman sosial, orang-orang kesmas, sebenarnya kutipan tidak langsung ya. Kutipan tak langsung adalah kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri. Jadi Anda melihat pendapat saya, misalnya yang sudah saya tulis, tapi Anda tuliskan kembali dengan bahasa Anda. Tetapi tetap Anda tuliskan sumbernya siapa. Mulai Ningrum Ade misalnya ya. Nah, sepertinya nih ya, gampang ya. Tapi seringkali saya temui itu mahasiswa melakukan kutipan tidak langsung tapi keliru gitu ya. Jadi misalnya nih, karena saya ada mahasiswa begitu ya, mengutip hasil riset saya. Mengutip hasil publikasi artikel saya gitu di media. Kemudian dia menuliskan kembali deskripsinya. Karena saya penulisnya ya. Ini Anda mengutip saya ini. Penelitian yang mana ini? Artikel yang mana? Sepertinya Anda keliru memahami hasil penelitian saya. Karena bahasa yang Anda susun mengutip punya saya ini salah. Kenapa saya tahu? Karena itu tulisan saya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini tulisan saya nggak nulis seperti ini loh yang saya maksud. Yang saya maksud di riset itu, publikasi itu begini. Tapi ngutipmu keliru begitu ya. Karena dia mengutip sesuai dengan kata-katanya sendiri. Jadi berbeda dengan apa yang mau dia kutip gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kelemahan kutipan tidak langsung. Kalau yang ngutip gak ngerti ya, malah keliru. Berbeda dengan kutipan langsung. Tinggal dipindahin aja. Begitu ya. Nah, ini sering saya temuin ya. Kamu ngutip artikel saya, begitu. Yang mana ini? Yang ini, Bu. Maksudnya nggak begini loh. Berarti Anda nggak membaca keseluruhan artikel saya, gitu ya. Iya, saya cuma baca abstraknya saja. Nah, bukan itu. Kenapa saya tahu wong saya yang nulis gitu ya. Jadi ternyata dia ngutip, tapi ngutipnya salah, ya. Jadi dia tidak memahami apa isi kutipan yang mau dia sampaikan, gitu. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari kutipan tidak langsung. Nah, ini ya. Untuk dapat melakukan kutipan secara tidak langsung, maka pengutip harus memahami intisari atau bagian penting yang dikutip tersebut dan diterjemahkan kembali dengan kata-katanya sendiri. Kalau pengutipnya nggak paham, salah kutipannya, gitu. Sedangkan biasanya kalau skala skripsi aja ya, yang baca itu misalnya Anda peminatan keseling misalnya. Ya saya memang bidang saya di kesehatan lingkungan, saya sudah hafal gitu ya. Pendapatnya Noto Atmojo, pendapatnya Mukono, itu sudah hafal di luar kepala. Ternyata Anda kutip kembali, Anda ngutipnya salah ya, ketahuan biasanya ya. Masa itu sih pendapatnya ini gitu ya. Ya karena kita sudah biasa di bidang itu ya. Nah, jadi pengutip itu juga
harus hati-hati, membaca dengan cermat, baru kemudian dia bisa melakukan kutipan dengan kata-katanya sendiri, ya. Pengutipnya harus capable gitulah ya. Bahasa sederhananya, pengutipnya harus capable memahami intisari yang dikutip, ya, supaya tidak terjadi keliru, ya. Nah, kalau tadi kutipan langsung itu ada panjang pendek. Nah, kutipan tidak langsung dapat dibuat secara panjang maupun secara pendek. Bisa 4 baris maupun kurang dari 4 baris. Yang sering kali dilakukan oleh mahasiswa Kesmas ini ya kutipan tidak langsung. Tetapi ya itu tadi perlu diperhatikan bahwa pengutip harus memang benar-benar mampu menemukan intisari dari apa yang dia mau kutip. Gitu ya. Bisa dibuat panjang maupun pendek. Caranya diintegrasikan dengan teks. Maksudnya bagaimana? Dia bergabung dalam paragraf ya, dengan paragraf yang kita tulis. Kemudian tidak ada perbedaan, spasi tidak ada, sama semua. Jadi masuk terintegrasi di dalam paragraf yang kita tulis. Tidak perlu diapit tanda kutip, ya. Kalau yang kutipan langsung harus dikasih tanda kutip kalau kutipannya pendek. Kalau kutipannya panjang tidak harus, tetapi dia harus berdiri menjadi satu paragraf sendiri. Kemudian dicantumkan sumber kutipan, siapa yang Anda kutip. Anita misalnya ya. Terus stylenya bisa Anda pilih, terserah ya. Bisa kita ganti otomatis dengan Mendeley. Begitu, untuk kutipan tidak langsung. Baik panjang atau pendek, dia terintegrasi atau tergabung dalam paragraf. Tidak ada perbedaan, tidak ada pembedaan spasi, tidak perlu tanda kutip. Tetapi tetap prinsip dasarnya adalah Anda mencantumkan sumber kutipan. Siapa yang Anda kutip? Harus itu ya. Nah, karena ketika kita berbicara tentang kutipan, kita nggak bisa lepas dari plagiarisme ya. Meskipun Anda kemarin sudah mendapatkan materi khusus plagiarisme, tapi sedikit saya merefresh gitu ya. Terkait plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih gitu ya? Penjiplakan, pengambilan karangan pendapat orang lain ya, dan menjadikannya seolah-olah pendapatnya sendiri, atau karangannya dia sendiri, atau temuannya dia sendiri. Ini sanksinya sangat besar di dalam dunia akademisi ya. Jadi sekali Anda kena ini ya, jangan sampai itu udah reputasinya sudah anjlok ya. Jadi benar-benar hati-hati. Padahal seringkali kita itu mengutip pendapat orang lain, kemudian lupa begitu ya, tidak mencantumkan sumber kutipan. Nah, untuk menghindari lupa itu makanya memakai reference tool. Pakai Mendeley, Zotero itu mengurangi lupa. Karena kalau manusia ngerjain paper satu semesternya sekian paper itu biasanya lupa. Padahal seringkali juga tidak sengaja ya. Dianggap sebagai tindak pidana yang disebut sebagai plagiator. Jangan sampai ya. Maka hati-hati. Jadi ketika Anda melakukan kutipan, cek lagi. Sudah ditulis enggak nih sumber kutipannya? Anda nggak sengaja ngambilin pendapat orang, tidak menyertakan sumber kutipan, dan itu banyak begitu ya. Bisa-bisa Anda kena cap plagiator. Nah, supaya Anda nggak disebut sebagai plagiator, sebutkan sumber kutipan. Paling utama. Nggak peduli apakah dia itu kutipan langsung, panjang pendek, kutipan tidak langsung, panjang pendek begitu. Tetapi semua kutipan harus menyebutkan sumber. Ya. Sangat penting. Sampai lupa, nggak sengaja, tetap aja ya. Bisa kita kena
judge sebagai plagiator. Jadi hal yang paling krusial dalam kutipan adalah menyebutkan sumber. Paling krusial, ya. Terserah Anda mau kutip panjang, pendek, ya. Langsung, tidak langsung, tapi harus Anda tulis sumber kutipannya. Karena kalau enggak kena plagiarisme, ya. Dalam dunia akademisi, dalam dunia akademik, dalam sebuah karya tulis ilmiah, sangat penting ya menyebutkan sumber ya dari setiap apa yang kita adopsi, pendapat orang lain ya, teori, konsep ya. Itu adalah sebagai penghargaan terhadap penulis. Jadi kalau Anda memang suka begitu ya menulis sebuah karya tulis ilmiah, kan Anda bisa bergabung di Lentera ya. Anda menghasilkan banyak tulisan, ide, gagasan yang Anda tuliskan ya, Anda dokumentasikan dalam sebuah tulisan. Maka ketika nanti ada orang lain membaca tulisan Anda dan suka kemudian melakukan kutipan ya, nama Anda dimasukkan gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk penghargaan orang lain terhadap Anda. Jadi menghargai pendapat orang lain ya, ide itu ya, itu adalah hal yang penting, hal yang utama dalam sebuah dunia akademis ya, dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Jadi itu penghargaan untuk Anda bahwa ide baru Anda itu sangat dihargai. Pendapat Anda itu sangat dihargai. Begitu ya. Dengan menyebutkan sumber kutipan, siapa, tahun berapa, begitu. Seperti saya misalnya menulis artikel di tahun 2019, menulis lagi di 2020, begitu. Anda harus cantumkan namanya siapa, kemudian tahunnya tahun berapa ya. Judulnya apa. Itu biasanya nanti nyambungnya ke reference ya. Tapi kalau kutipan hanya nama dan tahun biasanya. Kalau di skripsinya FKM UNED itu nama, tahun, dan halaman. Minta halaman ya. Jadi kalau Anda nggak menuliskan halamannya bisa suruh balik. Ini enggak Mbok tulis ini halamannya. Kalau misalnya Anda mengutip pernyataan saya di artikel jurnal X halaman 5, manakah Anda harus tuliskan halamannya. Gitu ya, kalau di skripsi FKM UNED. Termasuk juga penyebutan sumber. Siapa yang mengatakan, siapa yang menyatakan, itu adalah bentuk legalitas izin untuk pengutipan. Jadi Anda nggak perlu meng-email saya, Bu, saya mau mengambil hasil risetnya Ibu sebagai dasar pijakan untuk riset saya berikutnya. Nggak perlu izin begitu ya, tetapi Anda tinggal kutip aja, Anda sertakan aja di belakang kutipannya ya. Sumber kutipannya misalnya Moyaningrum 2020. Itu sudah legal. Artinya Anda sudah melakukan perizinan untuk mengutip hasil riset atau teori dari saya gitu ya, untuk dijadikan dasar pijakan karya tulis Anda. Nah, penyebutan sumber ini adalah etika dalam masyarakat ilmiah. Kalau Anda sudah masuk di dunia sekolah perkuliahan, ini sudah termasuk masyarakat ilmiah ya. Masyarakat ilmiah artinya Anda menjunjung tinggi kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Salah satunya adalah ketika Anda menyampaikan suatu hal, pendapatnya orang, maka Anda harus menyertakan penyebutan sumber. Nah, terus apakah setiap sumber itu harus ditulis semua gitu ya? Nanti semuanya berupa kutipan dong. Tidak ya. Tidak perlu disebut
jika pengetahuan itu bersifat umum. Tapi jika yang dikutip itu pendapat, fakta, maka disebut sumber kutipan. Mengapa disebut sumber kutipan? Supaya mudah ditelusuri kebenarannya, ya, bisa dipertanggungjawabkan tidak. Tapi kalau pengetahuan umum ditulis sumber kutipannya kira-kira ya apa nih contohnya ini ya? Tidak usah, nggak apa-apa gitu ya. Contohnya apa nih ya? Misalnya, ya pengetahuan yang dikutip bersifat umum, maka Anda nggak perlu menulis sumber kutipannya gitu. Misalnya apa? Bisa kasih contoh? Misalnya apa? Apa misalnya? Ikrimah. Ikrimah Syauqi Haq. Pengetahuan yang bersifat umum sehingga kita nggak perlu nulis sumber kutipan itu apa contohnya? Ikrimah Syauqi Haq. Laki-laki ya, kayaknya ada kakak kelas Anda namanya Ikrimah perempuan ya. Apa nih contohnya? Pengetahuan yang bersifat umum, jadi nggak perlu nih sumber kutipannya ditulis. Atau yang lain? Iya, Febrian. Mungkin bisa berupa definisi, Bu. Contoh, gimana? Contohnya definisi dari penyakit seperti itu. Definisi dari penyakit nggak perlu ditulis kutipannya, sumber kutipannya. Padahal definisi penyakit itu bisa macam-macam menurut WHO, maksudnya, gitu ya. Oh iya, Bu. Mohon maaf. Kemudian Misal menurut, itu pengertian dari bakteri seperti itu, Bu. misalnya pengertian bakteri, nggak perlu dikutip. Secara umumnya saja seperti itu. Contohnya Jadi apa contohnya? Seperti bakteri merupakan mikroorganisme yang menyebabkan yang memiliki dampak positif dan negatif seperti itu. Nggak perlu dikutip ya? Iya, Ibu, kan sepertinya untuk definisi tersebut itu kan umum, bersifat umum. Semua orang juga tahu bahwa bakteri itu memiliki dampak positif, ada juga yang memiliki dampak negatif seperti itu. Semua orang tahu itu ya. Masa sih semua orang tahu gitu ya? Yang gampang itu ya misalnya. Yang gampang pengetahuan umum gitu ya, nggak perlu dikutip. Misalnya apa nih? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu apa termasuk gitu? Mendidih 100 derajat Celcius? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius? Umum ya? Oke. Orang lain udah nggak usah dikasih tahu, udah ngerti gitu ya, nggak usah diberi sumber kutipan ya. Manusia bernafas membutuhkan udara. Menurut Laida gitu ya. Perlu nggak? Tidak perlu, Ibu. Nggak perlu. Ya. Itu salah satu contoh paling gampang gitu kan ya. Semua anak kayaknya di level apapun ngerti ya. Orang bernafas membutuhkan udara. Begitu kan? Itu adalah pengetahuan umum yang Anda nggak perlu cari-cari. Ini sumbernya, sumber dari mana, saya perlu mengutip dari siapa gitu ya. Nggak perlu ditelusur ya. Nggak perlu dikutip gitu kan. Yang gampang ini contoh gampang. Terus apa lagi ya? Banyak ya, banyak juga. Jadi ketika pengetahuan itu bersifat umum dan orang-orang sebagian besar mungkin sudah tahu ya, maka Anda nggak perlu susah payah untuk mencari siapa yang menyatakan, siapa yang berpendapat, itu nggak perlu ya. Nah, kalau Anda lupa nuliskan sumber kutipan, bisa saja nih ya, Anda dianggap plagiat. Dianggap mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri ya. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran Anda sendiri. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan sendiri. Misalnya nih Anda punya tugas makalah
kemudian Anda kerjakan makalah Anda itu bersama dengan 5 orang teman Anda, kemudian dari gagasan tersebut Anda ikutkan lomba, gitu ya. Terus yang dicantumkan hanya nama Anda sendiri, Anda bisa dianggap sebagai plagiat. Loh, itu kan awalnya mengerjakan berlima, gitu ya. Kenapa kok kemudian jadi 1 orang ya? Nah, itu juga bisa ya. Termasuk juga menyajikan tulisan yang sama ya, tanpa menyebutkan asal usulnya juga bisa disebut sebagai plagiat. Jadi gak pasti sebenarnya kalau apalagi kalau Anda mengutip gak disebutkan sumber kutipan, tambah sangat beresiko. Jadi hati-hati. Mengutip langsung bagian tertentu tulisan orang lain ya, sampai lupa memberikan tanda petik itu kadang-kadang ya, itu juga bisa ya, kena pasal plagiarisme. Mungkin kemarin sudah lebih detail ya Anda diberikan materi tentang plagiarisme ya. Baik, kemudian kita masuk ke sistem perujukan. Setelah kutipan tadi ada berapa? Ada berapa tadi? Dua, Bu. Apa aja? Langsung sama tidak Kutipan langsung. langsung Dan tidak langsung. Plus minusnya sudah paham tadi ya, sudah saya sampaikan. Kutipan langsung ada 2, panjang pendek gitu ya. Kalau kutipan tidak langsung, panjang pendeknya sebenarnya nggak terlalu dibedakan ya, dia terintegrasi dalam satu paragraf. Tetapi tetap yang krusial adalah Anda tuliskan siapa yang Anda rujuk atau siapa yang Anda kutip gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem perujukan. Nah, sebenarnya ini nanti nyambung di materi berikutnya. Kalau nggak salah, minggu depan nanti ketemu dengan Bu Elok ya. Terkait referensi. Ya nggak bisa dipisah nih sebenarnya nih ya. Ketika kita berbicara kutipan, nyambungnya ke referensi. Kemudian kita praktek pakai Mendeley atau Zotero gitu ya. Jadi nanti Anda lebih paham di sana. Sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi. Jadi kalau tadi hanya kutipan ya. Sebenarnya sih ranah saya penekanan pada kutipan. Nanti saya kasih tugas ya. Anda mengerjakan tugas terkait kutipan nanti ya. Mungkin setengah jam sebelum selesai perkuliahan nanti ya. Saya kasih tugas. Nah, kalau sistem perujukan ini nanti akan mengacu pada penyusunan referensi sebenarnya. Jadi referensinya style-stylenya itu ya. Menggunakan berbagai kutipan seperti tadi, kutipan langsung tidak langsung ya, menjelaskan dengan kata-kata sendiri, meminjam tabel ya. Kita lewatin aja ini untuk referensi. Sistem rujukan ya. Sistem rujukan ada 2 ya. Ada sistem catatan dan sistem langsung. Jadi berupa sistem catatan dan sistem langsung. Nah, bagaimana nih catatan ya? Catatan ini sebenarnya untuk penulisan skripsi, penulisan artikel jarang yang pakai sistem catatan. Tapi saya sering menemui untuk teman-teman yang menggunakan sistem rujukan catatan ini banyak digunakan di buku-buku hukum ya. Teman-teman hukum itu biasanya kalau nyusun buku atau buku-buku textbooknya dia sistem rujukannya sistem catatan. Tapi kalau orang kesman sistem langsung ya. Jadi spesial kayaknya teman-teman dari hukum kebanyakan yang pakai sistem catatan. Apa sih sistem catatan gitu ya? Sistem catatan ini bisa disebut juga sebagai note bibliografi. Jadi sistem rujukan yang menyajikan informasi mengenai sumber. Jadi kita tadi mengutip. Kalau kita mengutip kan ada masukkan sumbernya, begitu ya. Tetapi cara menyajikan informasi tentang sumber
bentuknya berupa catatan kaki, footnote, atau catatan belakang endnote ya. Tapi bisa juga dalam daftar pustaka bibliografi. Jadi misalnya merujuk pendapat orang, itu di informasinya siapa sih yang dirujuk? Oh, Anita Mulyaningrum. Dalam bukunya Dasar Kesehatan Lingkungan tahun 2010 begitu ya. UNED Press misalnya begitu. Itu bisa dalam bentuk footnote atau endnote ya. Sudah jarang tadi seperti saya sampaikan, beberapa cabang ilmu, bidang ilmu sudah tidak jarang yang pakai sistem catatan ya. Tetapi masih ada yang memakai gitu. Nah, saya temukan banyak di dalam buku-buku ilmu hukum pakai catatan footnote dan endnote. Sistem catatan dilakukan dengan mencantumkan pemarka angka Arab di akhir setiap kutipan. Jadi kalau sudah Anda mengutip ya, baik kutipan langsung panjang pendek maupun kutipan tidak langsung panjang pendek, kemudian Anda membuat sistem perujukannya sistem catatan, maka di akhir ya, akhir yang Anda kutip tadi diberikan angka Arab 1, 2, 3 gitu ya. Angka Arab tersebut mengacu pada catatan yang berisi informasi sumber kutipan. Anita Mulyaningrum, buku Dasar Kesling UNED Press tahun 2010 misalnya. Angka itu diletakkan langsung di akhir kutipan. Setelah dikutip misalnya terkait yang diambil ya, yang dikutip ya, diletakkan langsung di akhir kutipan dan terletak setengah spasi ke atas di atasnya. Jadi superscript kalau di Word ya, di atas superscript. Angka 1. Mengutip punya siapa? Dia lihat di bawahnya nanti. Oh, mengutip Anita gitu ya. Cara penempatan catatan. Sudah jarang dipakai sih sebenarnya ini ya. Tapi masih ada gitu aja. Jadi Anda tahu sistem perujukan dengan sistem pencatatan. Catatan dapat ditempatkan di bawah halaman yang sama dengan nomor pemarkah dan disebut sebagai catatan kaki atau footnote. Jadi kalau misalnya Anda baca buku, coba nanti Anda baca buku, cari-cari buku dari teman-teman dari Fakultas Hukum, biasanya dia merujuk pasal begitu, nomor 1 begitu ya, maka di bagian bawah halaman tersebut, masih dalam satu halaman, disebutkan 1 itu adalah karyanya Anita, Dasar Kesling, UNED Press 2010, misalnya seperti itu ya. Di satu halaman. Di paling bawah. Biasanya ada garis gitu ya. Kalau di Word itu namanya apa ya? Apa itu ya? Lupa saya. Footnote ya. Footnote kalau nggak salah ya memang ya. Nah, jadi dalam satu halaman. Yang poin ke-1. Yang poin kedua, catatan ya. Tadi kan sudah mengutip nomor 1 begitu ya. Bisa juga ditempatkan pada akhir setiap bab. 1, maka saya mau lihat 1 ini penulis mengutip punyanya siapa begitu ya. Oh, punyanya Anita. Saya tahunya ini punyanya Anita ini dari mana? Maka saya harus melihat akhir dari bab tersebut. Di situ baru ditemukan keterangan. Oh, ini. Berarti nomor 1 itu penulis mengutip tulisannya Anita gitu ya. Di akhir bab ya. Anda di sana catatan nomor 1. Itu yang disebut sebagai endnote. Jadi gampangannya
footnote karo endnote itu untuk catatan, penempatan catatan itu sebenarnya sama. Kutipan dikasih angka Arab ya. Tetapi kalau footnote, keterangan sumber itu ada di satu halaman. Kalau endnote itu keterangan ada di akhir bab. Wis, ngono tok bedanya. Lebih sederhananya begitu ya. Untuk footnote dan endnote. Yang lainnya sama kan begitu ya. Kutipannya dikasih angka Arab. Tapi sumbernya menjadi satu halaman, footnote. Kalau di belakang bab, maka dia endnote. Gitu ya. Nah, fungsi footnote dan endnote sama ya, menunjukkan sumber kutipan. Ngutip punyanya siapa saja sih? Gitu. Di sana juga menyusun pembuktian ya, terutama apa yang memang mensupport apa yang mau disampaikan oleh penulis karya tulis ini ya. Termasuk juga sebagai referensi atau ucapan terima kasih pada orang yang kita kutip ya. Termasuk juga menyampaikan keterangan tambahan yang dibutuhkan ya. Meskipun kadang-kadang tidak berkaitan langsung dengan kartus yang ditulis, tapi kalau kita melakukan kutipan, maka keterangan itu harus kita tambahkan. Baik dia posisinya di satu halaman atau di endnote atau di akhir bab. Fungsi footnote dan endnote sama. Ini hanya gaya gitu aja ya. Gaya penulisan gitu aja ya. Jika sistem catatan digunakan untuk menyusun pembuktian atau referensi, maka unsur-unsur yang digunakan harus sama dengan unsur-unsur yang digunakan dalam daftar pustaka. Maksudnya seperti apa? Ya namanya, tahunnya, judul buku, judul artikel ya, nama penerbit ya. Nah, maksudnya seperti itu. Itu untuk memudahkan pembacaan menelusur ya. Kutipan siapa saja yang dipakai dalam sebuah karya tulis tersebut. Jadi podo karo daftar pustaka kan begitu ya. Cuman daftar pustakanya itu kalau footnote ditaruh dalam satu halaman, tapi kalau endnote ditaruh di akhir bab kan begitu ya. Sama dengan menyusun referensi ya. Nah, apa aja sih unsur-unsurnya? Nih ya, bisa Anda baca nih ya. Terus apalah saya kira Anda nih ya, nama penulis. Nah, ini juga nanti saya tekankan lagi ya. Kadang-kadang semester 8 tuh masih temuin loh ya. Ngutip aja nggak bisa gitu ya. Nulis sumber aja nggak bisa. Itu pernah nih, saya marah banget ini waktu nguji seminar proposal. Ngutipnya salah semua, bayangkan. Tidak ada yang benar gitu ya. Cara ngutip kok salah semua. Saya bilang, kalau Anda salah konsep, Anda salah metode, saya bisa maklum. Tapi kalau Anda nggak bisa ngutip di semester 8, itu keterlaluan. Saya bilang begitu ya. Ngutip saja nggak bisa gitu. Kalau metode pengambilan sampel keliru, saya maklum. Anda masih pertama kali meneliti. Perbaiki aja, baca lagi. Tapi kalau semester 8, ngutip nggak iso. Anda keterlaluan. Harusnya Anda nggak lulus ini sempro. Gitu ya. Masa ngutip saja nggak bisa ya. Sangat terlalu. Itu saya temui itu ya. Semester kemarin itu kemarin. Karena pembimbingnya mungkin loss ya. Nggak ngoreksi. Dari depan sampai belakang ngutipnya salah semua. Anda nggak bisa ngutip ini. Anda kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Masa nggak bisa ngutip gitu ya. Nggak pernah ngerjakan makalah ya. Salah semua. Terjadi itu ya. Jangan sampai terjadi pada Anda. Kok saya metode keliru, saya maklumi ya, apa-apa namanya mahasiswa ya, masih belajar meneliti. Menghitung samanya keliru gak apa-apa. Tapi nek ngutip salah nggak bisa. Berarti Anda dari semester 1 sampai semester 8 nggak iso ngutip gitu ya.
Bagaimana cara mengutip dalam sebuah karya tulis ilmiah? Nggak bisa dia. Itu terjadi. Nggak saya semester kemarin waktu saya nguji ya. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam menyusun referensi ya. Anda harus hafal ini ya. Nama penulis. Ya. Kemudian judul karya, kemudian data publikasinya, bisa Anda sebutkan publikasinya di mana, kota ya, tahun ya, tahun terbitan, tuh ada saya kasih contoh ya. Keterlaluan kalau nggak bisa ngutip gitu ya. Tapi benar-benar saya temui itu semester kemarin. Jelas itu nggak membaca buku panduan penulisan karya tulis ilmiah. Kayaknya useless Anda semester 1 sampai semester 8 ini. Nggak iso ngutip gitu. Itu kan gampang ya. Dan itu sudah terbiasa dan Anda sudah lakukan di tugas-tugas perkuliahan. Perempuan ini ya. Peminatan kesehatan lingkungan ya. Terjadi. Jangan sampai Anda ulangi. Nggak perlu mikir cuma ngutip ya. Tapi kok juga iso ya. Itu terjadi ya. Anda perhatikan unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam menyusun referensi standar ya. Saya kira Anda SD, SMP, SMA sudah dapat ini berulang-ulang ya. Cara menyusun referensi. Ini saya beri contoh ya. Sistem catatan ya. Meskipun sudah jarang dipakai footnote maupun endnote, tetapi masih beberapa kita temukan di buku-buku ya. Supaya Anda tahu ya. Ini misal contohnya, misalnya ada angka Arab tuh ya, 3, 2 di atas itu. Kemudian judulnya ya, nama penulis ya. Kemudian tahun terbit ya. Dituliskan di sana. Bisa juga dituliskan halaman 233. Berarti Anda mengutip di halaman 233.